4 tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Sugijono dan saya berada di kelas 10 SMAT 8 Penabur. Hari ini saya akan mengulas buku seri Tempo yang berjudul Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman. Nah, saya yakin semua orang tahu siapa itu Muhammad Hatta, tetapi hanya dikit yang tahu kisahnya. Jadi, video ini bertujuan untuk menyebarkan kisah bapak bangsa yang jasanya sering terlupakan. Video ini juga bertujuan untuk memberikan opini saya terhadap buku ini. Saya membaca buku ini secara gratis menggunakan versi e-book PDF dari koleksi buku Rowland. Buku ini adalah bagian dari seri buku Tempo Bapak Bangsa. Buku ini ditulis oleh tim Tempo dan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Versi buku ini memiliki 83 halaman dan 20 bab. Sekarang saya akan membacakan ulang buku ini secara singkat. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 14 Agustus 1902 di desa Aur Tajungkang. Dari kecil pun Muhammad Hatta adalah seorang anak yang pandai, tekun, berdisiplin, dan suka membaca. Ia juga merupakan orang yang religius dan pandai mengaji. Hatta bersekolah di Europese Lager School di Bukit Tinggi. Pada tahun 1921, ia melanjutkan pendidikannya mengambil ekonomi di Rotterdamse Handelshogeschool yang terletak di Belanda. Disinilah ia memimpin Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia dan mengikuti organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan menentang imperialisme. Bung Hatta juga menulis buku berjudul Indonesia di Tengah-Tengah Revolusi Asia yang merupakan kritik keras terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan Hatta lah yang membuatnya ditahan di Den Haag selama 5,5 bulan karena ia dianggap memberontak dan menghasut. Bung Hatta pun pulang ke Indonesia pada Juli 1932. Kemudian, Bung Hatta mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia, partai politik yang fokus ke memerdekakan rakyat terjajah, bersama Sultan Syahrir. Akibat tulisan-tulisannya yang diterbit di partainya, Hatta dan Syahrir dibuang ke Boven Digul pada tahun 1934. Setelah 10 bulan di Digul, mereka pun dipindahkan ke Banda Neira. Setelah melewati pembuangan dan pengasingan, Hatta tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya bersama Soekarno dan bapak bangsa lainnya adalah alasan Indonesia dapat merdeka. Menurut saya, keunggulan buku ini adalah betapa detail buku ini ceritakan tentang kehidupan Bung Hatta. Hal ini dapat terlihat di kalimat Muhammad Hatta datang dari sekolah dengan menimang sebuah kapal-kapalan dari kaleng bekas hadiah tahun baru dari Sinterklas di sekolahnya di halaman 14. Hal ini menunjukkan bahwa para penulis telah melakukan riset yang sangat dalam sehingga mereka dapat mengetahui detail-detail kecil dalam kehidupan Bung Hatta. Di setiap awal bab, buku ini juga menceritakan latar belakang kejadian terlebih dahulu. Kita bisa lihat ini dari kalimat yang mengawali bab kisah yang tertinggal di sudut Rotterdam. Tak ada terik pada siang itu. Sebuah hari dalam musim gugur, September 1921, yang ada di halaman 22. Dari kalimat ini, pembaca dapat mengenal latar belakang kejadian yang ada di bab tersebut. Buku ini juga menggunakan berbagai macam majas. Hal ini bisa kita lihat di kalimat sekali didigulkan, orang seperti menandatangani kontrak kematian dari halaman 47. Kalimat ini menggunakan majas hiperbola supaya para pembaca mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap penderitaan Bung Hatta. Penggunaan majas juga bisa kita lihat di kalimat persis di ulu hati kekuasaan kolonial yang menusukkan tikamannya yang ada dari halaman 7, yang menggunakan metafora untuk menggambarkan sebuah situasi. Buku ini juga menampilkan hampir semua aspek kehidupan Bung Hatta secara objektif. Setiap kalimat yang tertulis memiliki sebuah data yang dapat mendukungnya. Misalnya di kalimat, sikap Hatta dibanding dengan Syahrir lebih lunak terhadap Jepang, dari halaman 33.
Pernyataan ini didukung oleh kutipan dari tulisan Syahrir yang mengatakan, Hafil pun mula-mula hingga belum beberapa ini masih mempunyai perasaan-perasaan simpati terhadap Jepang. Akan tetapi, menurut saya buku ini memiliki lini masa yang membingungkan. Sebagian buku ini tidak dalam urutan yang kronologikal. Contohnya, di bab 7 diceritakan tentang kisah Bung Hatta di Banda pada tahun 1936. Namun, bab 10 menceritakan pembuangan Bung Hatta di Digul pada tahun 1934. Hal ini dapat membuat pembaca bingung atas alur ceritanya. Sebagian besar teks dalam e-book ini juga tidak disajikan menggunakan paragraf. Hanya ada 2 bab yang menggunakan pembagian paragraf, yaitu bab Hatta, buku yang tak pernah tamat dibaca, dan Dia yang tak pernah tertawa. Menurut saya, penataan ini membuat membaca lebih sulit. Paragraf merupakan sebuah hal yang penting karena dapat memberikan sebuah kerangka pada tulisan. Tanpa pembagian paragraf, pembaca akan kesulitan mengenal struktur teks tersebut. Di versi e-book ini juga ada sebuah kesalahan dalam penataan. Bab yang berjudul Sebuah Penjara Tak Bertepi diulang 2 kali, sehingga konten halaman 43-46 sama dengan konten halaman 47-50. Buku ini juga bisa kita hubungkan dengan realita, karena ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari buku ini yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita bisa pelajari dari Bung Hatta untuk mempunyai jiwa yang pantang menyerah. Ia mempunyai jiwa kebangsaan yang sangat kuat, dan ketika ia kritik, diasingkan, dan hingga dibuang, hasratnya untuk membela bangsa tidak pernah padam. Kita juga bisa belajar dari Bung Hatta untuk mempunyai pendirian yang kuat, meskipun kita harus berdiri sendiri. Sekarang, saya akan menyimpulkan dan memberi rekomendasi. Nah, jujur saja saya bukan tipe orang yang suka membaca buku non-fiksi, tetapi buku ini cukup menarik untuk dibaca. Secara keseluruhan, saya akan menilai buku ini 8 dari 10. Buku ini tidak membosankan untuk dibaca dan menyajikan kisah Bung Hatta dengan cara yang unik. Menurut saya, buku ini cocok untuk kalangan remaja dan dewasa. Buku ini tidak terlalu saya anjurkan untuk anak-anak yang duduk di sekolah dasar karena bahasanya akan sulit dimengerti. Tentu saja, buku ini sangat saya anjurkan kepada pecinta sejarah, tetapi pembaca tidak perlu menyukai sejarah untuk menikmati buku ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih kepada semua orang yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ulasan yang saya beri dapat berguna. Itu saja dari saya. Sampai jumpa semuanya.